Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin wa ghirril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini masih di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, bulan Maulidin Nabi, bulan kelahiran Nabi, kita sama-sama berkumpul kembali, bersua kembali untuk meneruskan kajian kita rutin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran, keikhlasan, kenikmatan dan keistiqomahan dalam ibadah dan berbuat baik hingga kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabb. Di pagi hari ini mudah-mudahan juga berkumpulnya kita setelah salat subuh berjamaah, lalu kita meneruskan dengan kajian taklim, menjadi wasilah diturunkannya keberkahan untuk kita dan keluarga kita oleh Allah, dimudahkan segala urusan kita, disembuhkan segala macam penyakit kita, diselesaikan segala macam persoalan kita, diberikan solusi-solusi yang terbaik oleh Allah kepada kita, bukan juga buat kita sendiri, keluarga dan anak keturunan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, berkat kita, keistiqomahan kita dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita meneruskan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran, karangan atau gubahan dari Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi yang mengkaji kitabnya juga diberikan keberkahan ilmunya, dikumpulkan bersama beliau bersama baginda Nabi di surganya kelak. Buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berjasa dalam hidup kita, yang kita mungkin sudah lupa nama-namanya, Allah yang maha tahu, yang maha ingat semua namanya. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian kitab kita yang pegang bukunya halaman 75. Faslun fil buka. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil buka'i 'inda qiraatil Qur'an. Bab tentang menangis saat baca Quran. Al-buka itu menangis. Qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimain. Telah disebutkan atau telah mendahului tadi sebelumnya dua pasal atau dua bab, bayanu ma yahmilu alal bukai fi halil qiraah, yaitu penjelasan anjuran tentang menangis ketika baca Quran. Wa huwa sifatul arifin, dan itu sifatnya orang-orang arif. Ketika baca Quran, orang-orang arif itu seringkali menangis.
Arif itu apa sih? Orang-orang alim yang bijak, orang-orang yang telah mencapai apa namanya? Ya, makrifat, udah ahli ibadah gitu. Wa syi'aru ibadillahi sholihin, dan menangis ketika baca Quran itu adalah tanda bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Ini kan juga di Quran ada ya. Nah, apa tanda orang-orang mukmin, Pak? Hah? Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum iman. Jadi dia orang-orang mukmin itu kalau dengar nama Allah disebut aja dia bergetar. Kalau baca ayat-ayat Quran, di ayat-ayat Allah dibacakan, dia bertambah imannya. Kalau orang muslim baca Quran apalagi sering tapi nggak berefek gitu, nggak ada yang bergetar di hatinya, ini tanda tanya juga, Pak. Itu diantara mukjizat Quran. Walaupun kadang kita yang ajami itu orang yang di luar Arab yang nggak ngerti bahasa Arab, kita baca tapi ada ayat-ayat tentang azab, itu sedih, Pak. Sedih. Tapi kalau nggak kehitung, kalau imam habis imam Ustaz tadi baca surat apa sih, saya kebawa padahal nggak ngerti, bergetar hati kita gitu. Insya Allah kalau masih ada getaran itu ada tanda keimanan di dalam diri kita. Yang repot kalau udah baca Quran berkali-kali khatam tapi nggak ada getaran gitu loh. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 109, wa yakhirru lil adhqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Tanda orang-orang alil Quran, orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa baca Quran itu wa yakhirru lil adhqan, mereka jatuh tersungkur. Azqan itu apa sih? Zakun itu dagu. Jadi dagunya tersungkur. Yabkun, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, khusyuknya bertambah. Baik dia baca Quran sendiri atau dia dengar orang baca Quran. Ya. Waqad ayat halaman selanjutnya, waqad waradat fihi ahaditsun wa atharun lis-salafi katsira. Dan ini diriwayatkan atau dilaporkan riwayat hadis-hadis dan asar ulama-ulama salaf ini menceritakan tentang ini banyak sekali. Bahwa ulama-ulama atau orang-orang soleh dulu itu kalau baca Quran nangis, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Famin zalika, di antaranya adalah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wabku, bacalah Quran dan nangislah. Jadi nangis itu Rasul suruh. Fa in lam tabku fatabaku, kalau enggak bisa nangis Pak, kata Nabi, paksain nangis. Latih diri kita bisa nangis, usahain supaya nangis kita baca. Apalagi ayat-ayat Quran yang bercerita tentang azab, ya, tentang siksa. Lalu kita ingat dosa-dosa kita banyak gitu, ngeri, takut dengan siksa Allah. Ayat-ayat Quran yang cerita tentang neraka, yang tentang kematian, sakaratul maut. Maka kata Nabi, nangis. Kalau nggak bisa nangis, paksa nangis. Belajar, usahain. Di antaranya lagi tadi dari hadis Nabi, wa an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu shalla bil jamaah as-subh, bahwasanya beliau pernah salat berjamaah salat subuh. Faqara surah Yusuf, beliau baca surat Yusuf. Surah Yusuf, Pak. Al-Fajr aja kadang banyak yang protes lama. Ini surah Yusuf. Fabaka, beliau nangis.
maka beliau hatta salat dumu'uhu ala tarkutihi, sampai nangisnya bukan hanya tetes, 2 tetes, air matanya mengalir di bahu. Tarkut itu bahu, berarti banyak banget itu. Surah Yusuf. Makmumnya juga begitu dengar. Kalau yang sudah terbiasa hatinya lembut, Pak, dilembutkan Allah, itu nggak pakai dipaksa, mengalir aja gitu. Walaupun ayatnya yang dibaca nggak ngerti, nggak paham tuh, atau termasuk ngaji. Nah sebelumnya kan kita bahas juga, itu juga boleh mengulang-ulang ayat di mana ayat yang kita senang atau mengandung doa. Kan ada Rabbana hab lana min, itu kan doa. Rabbana atina fid dunya, doa. Rabbana la tu'akhizna, doa. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamal, doa. Itu boleh diulang-ulang. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, annahu kana fi sholatil isya. Di riwayat lain dikatakan bukan salat subuh tapi salat isya. Fayadullu ala taqurruri min. Itu menunjukkan beliau melakukannya itu sering, Pak. Enggak cuma sekali 2 kali. Umar bin Khattab nangis dalam salat. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, fabaka hatta sami'u buka'ahu min wara'i sufuf. Di riwayat lain dikatakan beliau menangis sampai tangisan itu kedengeran di saf terakhir. Saf terakhir. Ya kalau sekarang pakai mic wajar ya, tapi dulu kan nggak ada mic. Nangisnya sampai kedengaran ke saf terakhir. Dan masjidnya nggak segede Jabal Rahmah, ya kan? Lebih panjang lagi. Wa an Abi Raja'in qala, dari Abi Raja' beliau berkata, ini termasuk tabi'in beliau, karena masuk Islam itu setelah Fathu Makkah. Beliau tidak pernah ketemu Nabi ya, jadi wafatnya udah di atas tahun 100 Hijriah. Ra'aitu Ibnu Abbas, jadi beliau belajarnya dari Ibnu Abbas, jadi muridnya sahabat disebut tabi'in. Wa tahta ainaihi mislu syiraq al-bali minad dumu'. Beliau pernah melihat Ibnu Abbas ketika baca Quran, dan di bawah matanya, tahta ainaihi, ain itu mata, kalau 2 ainaihi mislu syiraq, ada bekas kayak begitu tuh, coakan hitam. Kalau orang nangis lama itu kan ada bekas itu. Syiraq itu kayak tali sendal yang udah lapuk agak hitam gitu. Dan beliau menganalogikannya gitu, mendeskripsikan al-bali minad dumu, bekas air mata. Jadi saking lamanya mungkin beliau menangis. Wa an Abi Shalihin qala, Abu Saleh juga begitu. Ini beliau salah satu budak istri baginda Nabi, Juwairiyah radhiyallahu anha. Itu namanya Abu Saleh. Beliau berkata, qadima nasun min ahlil Yaman. Pernah datang sekelompok orang dari Yaman. Ala Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, kepada Abu Bakar Siddiq. Faja'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabkun. Lalu mereka pada baca Quran dan nangis, Pak. Pada nangis. Faqala Abu Bakar Siddiq, lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan, hakadza kunna, beginilah kami juga dulu ketika baca Quran nangis. Jadi Abu Bakar justru mensupport atau mendukung, membenarkan mereka membaca Quran sambil nangis. Jadi nanti ada keterangan selanjutnya, bagaimana bisa nangis? Kalau nggak bisa nangis bagaimana? Wa an Hisyamin qala, riwayat lain dari Hisyam. Hisyam ini muridnya Muhammad ibn Sirin, salah satu muridnya
Muhammad ibn Sirin. Rubbama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin. Aku terkadang pernah dengar tangisan Muhammad ibn Sirin. Ibn Sirin itu salah rujukan bukunya itu tentang mimpi, tafsir mimpi. Nah, yang pernah belajar tafsir mimpi, ini kitab rujukannya Ibn Sirin biasanya. Beliau mengatakan pernah dengar gurunya ini Muhammad bin Sirin menangis fil lail di malam hari wa huwa fi shalah dalam keadaan salat. Ya. Artinya tuh Pak kencang Pak nangisnya. Nangis dalam salat malam hari kedengeran. Wal athar fi hadza katsirah. Dan asar itu peninggalan dari para sahabat sering disebut asar. Itu banyak sekali asar dari para sahabat tentang ini. La yumkinu hasruha, tidak mungkin untuk menyebutkan semuanya. Atau tidak mungkin menyebutkan jumlahnya. Wa fima asyarna ilaihi wa dabbahna alaihi kifayah. Kata Imam Nawawi, apa yang kami telah tunjukkan dan kami beritahukan cukuplah sebagai dalil dibolehkan atau dianjurkan bahkan disunahkannya menangis karena ada hadis Nabi tadi. Disunahkannya kita menangis ketika baca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Qala al-Imamu Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, al-buka'u mustahabbun ma'al qiraati wa indaha. Menangis ketika membaca Quran, wa indaha, kata-kata indaha itu juga mendengarkannya, baik kita baca sendiri atau kita dengar orang baca Quran. Mustahab, itu menangis itu disunahkan, bukan malah joget. Kan ada yang qori ngaji dia joget, dia nyawer, dan qorinya itu kadang nggak protes juga gitu, maka diterusin begini, adat begini nih. Nah, itu banyaklah di medsos tuh gitu. Baca Quran tuh kita pada ngobrol gitu. Di ayat Quran lain tuh Allah berfirman, idza quri'al Quran fastami'u lah. Kalau dibacakan ayat Quran dengerin, simak. Kata-kata istami' dengan sami'a itu beda Pak. Kalau sami'a mendengar bahkan bisa sambil lalu dengar. Tapi kalau fastami' dengerin, perhatikan, tadabburkan isinya. Ini kok ada kadang acara maulid, acara panitianya ngobrol qori'nya ngaji. Sambil makan, sambil ngerokok gitu. Qori'nya ngaji. Nah, ini yang begini-begini yang enggak benarnya di sini, Pak. Kalau ada baca Quran dengerin. Itu perintah Allah. Al-amru lil wujub, kaidah fikihnya gitu. Perintah itu mengindikasikan kepada hal yang wajib. Ini yang kan bertolak belakang banget deh. Nabi sunahkan kita ada orang mengaji kita kalau bisa nangis, kalau nggak bisa paksain nangis, ini malah joget. Ini nyawer itu. Kata Imam Ghazali begitu, menangis ketika baca Quran atau mendengar bacaan Quran disunahkan. Wa qala wa tariquhu fi tahsili, bagaimana caranya nih tadi saya bilang Imam Ghazali ngajarin nih untuk mencapai seperti itu bisa nangis. An yuhdira fi qalbihi al-huzn, harus dihadirkan di hati kita rasa sedih, rasa penyesalan. Bi an yata'ammala ma fihi minat tahdid, dan meresapi apa-apa dari peringatan Allah yang ada di dalamnya, wal wa'id asyadid, dan ancaman-ancaman Allah yang maha dahsyat, wal wasa'iq wal uhud, dan janji-janji Allah baik yang telah disepakati manusia sendiri maupun janji Allah secara sendiri. Tsumma yata'ammala taqsirahu fi dzalik, maka setelah itu dia merenungi bacaannya. Fa in lam yahdurhu husnun
wa bukaun kama yahdurul khawas. Kalau udah begitu dia nggak juga hadir, udah dihadirkan rasa sedih tadi yang sudah dia baca merenungkan peringatan Allah, siksa-siksa yang Allah ancam di dalam Quran, janji-janji Allah, lalu nggak juga hadir Pak, nggak bisa gitu seperti hadirnya di hati orang-orang khawas yang khusus gitu. Apa kata Imam Ghazali? Falyabki ala faqdi dzalik, maka tangisilah dirimu yang nggak bisa nangis. Baca Quran sudah diajarin Imam Ghazali caranya bagaimana supaya nangis. Hadirkan rasa sedih. Kita yang umurnya udah segini, banyak perintah Allah belum kita laksanain. Kalaupun yang sudah wajib sunnah-sunnah Nabi masih sedikit kita jalanin. Terus kalaupun sudah kita berbuat baik kok masih sedikit. Karena nanti tuh cerita di surah Al-Munafikin, orang yang mati itu rata-rata tuh pengen balik hidup, dia pengen berbuat baik banyak. Tapi udah selesai waktunya. Nah, sementara kita sering lalai dalam berbuat kebaikan. Kalau sudah dihadirkan rasa takut begitu, rasa sedih, enggak nangis juga kata Imam Ghazali, maka tangisilah dirimu yang enggak bisa nangis. Artinya tuh kenapa hati kita tuh sampai begitu keras? Fa innahu min a'zamil masaib, karena yang demikian itu kata Imam Ghazali adalah musibah yang teramat besar. Ketika kita sudah baca Quran sering lalu kita coba untuk nangis, menyesali dengan mengingat dosa-dosa kita dulu, perintah-perintah Allah yang masih banyak belum kita laksanain, janji-janji Allah, siksa-siksa nanti kematian, kita nggak bisa nangis juga, maka itu kata Imam Ghazali sebuah musibah yang amat besar. Ada apa di hati kita? Maka kesimpulan di bab ini, menangis ketika membaca Quran atau mendengar orang baca Quran adalah disunahkan, dan itu bagian dari amalan salafus soleh. Orang-orang soleh dulu baca Quran atau mendengar ayat Quran dia menyimak. Ya, untuk bisa nangis kan menyimak, Pak. Apa yang kita baca kita simak. Kalau yang kita nggak ngerti artinya kita lihat terjemahannya artinya apa. Jadi kita merenung nangis. Kita rasapi, kita tadabbur, lalu nanti akan hadir insya Allah rasa sedih. Dari rasa sedih itu insya Allah kita bisa nangis ketika baca ayat-ayat Quran. Ini tentang bab tentang menangis. Bab selanjutnya faslun wa yanbaghi an yurattila fi qiraatihi, dan hendaknya ketika baca Quran, siapapun yang baca Quran baik di dalam salat maupun di luar salat, bacanya secara tartil. Apa itu tartil, Pak? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut hukum tajwidnya, yang juga kita sering kenal dengan tahsin, memperbagus bacaan Quran atau memperbaiki bacaan Quran dengan baik dan benar dengan merujuk ilmu tajwidnya. Nanti itu tartil. Jadi kalau memang yang wajib mutasil jaiz munfasil itu 6 harokat 5 harokat panjang segitu. Nun wal qalami wa ma yasturun, tartil. Yasin wal qur'anil hakim. 2 ayat kita baca, kita renungi. Kalau selama ini nggak tahu artinya, baca terjemahannya. Kalau kekecilan sekarang Quran banyak banget, Pak. Yang besar-besar gede-gede itu lihat. Alif Lam Mim Dzalika
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab ini la raiba fihi, enggak ada keraguan. Kenapa Allah nyebut Quran ini enggak ada keraguan? Kalau kita baca ada apa namanya itu sharean di WhatsApp itu boleh kita ragu. Tapi kalau kita baca Quran nggak boleh ada ragu. Kalau kita baca buku karangan orang walaupun dia profesornya ada 3 Pak, kita boleh ragu. Kenapa yang bikin yang nulis manusia? Tapi Quran itu adalah bacaan mulia dari Allah, firman Allah, nggak boleh ada keraguan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Justru apa kata Allah? Hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman, tuntunan bagi orang-orang itu direnungi. Maka ini tahsin penting. Dulu saya ingat Pak Haji Atma mengajak kita belajar tahsin Qurannya benar. 1 ayat 2 ayat. Kalau dulu udah sering khatam Quran di Ramadan, sekarang jangan buru-buru ngejar khatamnya. Bagaimana mentadaburi ayat 1 2 ayat. 1 2 ayat 3 ayat. Tapi kita tahu termasuk begitu juga sholat, bacaan sholat tuh. Kalau selama ini cuma kita kejar hafalnya aja, tapi kita nggak tahu atau nggak paham apa yang kita baca. Robbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni sayangi aku, dan seterusnya. Wajuburni warfa'ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita lanjut. Wa qad ittafaqa al ulama rahimahumullah, telah bersepakat para ulama ala istihbabit tartil, atas disunahkannya tartil baca Quran. Mana dalilnya? Qala Allah Ta'ala di surah Muzammil, Allah berfirman warattilil Qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan secara tartil. Saya banyak tuh imam-imam baca itu, ibu-ibu juga pengajian, kasroh itu i bukannya e. Bismillah bukan bismillah gitu. Rahmanir Rahim bukan rahim. Kasroh itu i. Kasroh itu kan bahasa Arab artinya pecah Pak. Begitu kita nyebut kasroh itu dia bibir kita pecah kanan ke kiri. I bi hi. Bismillahirrahmanirrahim bukan rahim gitu. Ini tadi boleh nggak cepat? Nah ini boleh saya bahas sedikit. Tartil itu ada 3 Pak. Apa namanya tuh temponya. Jadi yang lambat sekali itu namanya tahqiq. Seperti orang kalau guru lagi ngajar murid atau murid lagi belajar nih, makharijul hurufnya pelan-pelan. Per huruf. Kadang Pak saya ngajar tuh sampai anak-anaknya nangis karena salah lagi. Belum sempat. Karena sifat huruf makharijul huruf harus ini di awal tuh gitu. Karena kesalahan banyak kita itu menghafal belum makharijul huruf benar, lalu nanti hafalannya udah banyak, ngebenerinnya lama Pak, susah. Itu ngebenerin susah itu. Anak udah hafal 2 juz, makharijul hurufnya belum benar. Nah, itu ngebengkelinnya lagi lama tuh. Makanya kenapa di bab tahsin itu biasanya sifat huruf makharijul huruf di awal-awal itu. Ya. Bagaimana bedakan tha, sin, shin. Kalau dia fathah mungkin masih agak mending bedainnya gampang. Tapi kalau udah kasrah semua, bedanya sod, sin sama shin sama
sa ketika baca kasroh tuh kadang seringnya banyak orang samain aja. Itu yang lambat sekali. Ya, jadi yang orang lagi baca Quran, belajar atau guru lagi ngajar itu per huruf. Yang kedua al-hadr, pertengahan. Ya, ini buat imam-imam rawatib. Yang ketiga cepat, itu namanya iya ada tadwir, tadi yang pertengahan tadwir, yang cepat itu hadr, yang pertengahan tadi tadwir, yang cepat itu hadr. Hadr itu biasanya kalau santri-santri Quran itu ketika dia setoran hafalan cepet tuh, karena yang disetor misalnya 3 juz, 5 juz, apalagi kalau lagi tasmi akbar Pak, per 10 juz, per 5 juz, itu dari pagi sampai sore kalau kita ngetes 30 juz, bahkan sampai malam, karena dia istirahat dulu per 5 juz. Kalau dia tasmi akbarnya 25 berarti 5 kali istirahat tuh, karena kan duduknya pegel juga, duduk istirahat tuh. Itu bacanya pakai hadr. Atau imam tarawih itu boleh. Jadi itu temponya 3 tartil, jadi boleh cepat, sedang, dan lambat sekali. Tapi kalau lambat banget itu kelamaan, capek begitu. Itu biasa buat ngajar, atau misalnya murid atau guru lagi ngebenerin makharijul huruf tadi. Jadi harus dengar. Karena saya juga sering, kamu baca apa kok, sin apa sin gitu, itu nggak boleh. Kalau lagi di tahqiq itu jangan cepat-cepat supaya telinga gurunya dengar itu dia bacanya huruf apa. Nah, dia kasroh apa, dia baca domah. Itu 3 itu ya. Yang nanti temponya yang seneng cepat silakan, yang penting tartil, tajwidnya bener. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau disambung alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disambung semua. Yang penting tajwidnya benar, masuk masih tartil Pak. Kita lanjut. Wa thabata an Ummi Salamah, diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, annaha na'atat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menggambarkan bacaan Quran Nabi qira'atan mufassarah harfan. Baca Nabi kalau baca Quran tuh mufassarah harfan, maksudnya huruf per huruf jelas bacanya gitu Pak, nggak terburu-buru. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Kata Imam Tirmizi, hadisun hasan sahih, hadis ini sahih hasan. Jadi Nabi kalau baca Quran menurut riwayat Ummu Salamah, bacaannya pelan-pelan Pak, huruf per huruf, jangan terburu-buru. Kita baca Quran tapi ngelihat jam terus, ini jam berapa pengen ya, itu jadi buru. Gimana mau tadabbur gitu kan? Udah nggak bisa tadabbur ya gimana mau nangis. Lagi baca Quran pikirannya penggorengan, belum masak ini, kata ibu-ibu ya, bapak-bapak udah jam berapa ini gitu. Jadi gimana mau nangis nih gitu, karena baca Quran tapi otaknya pikirannya udah mana-mana. Baca Waqiah pengen buru-buru, baca Tabarok pengen buru-buru. Wa an Muawiyah bin Qurrah, ini Muawiyah bin Qurrah bukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Muawiyah bin Qurrah ini juga tabi'in, bukan sahabat. An Abdullah bin Mughaffal, nah ini baru sahabat. Riwayat Muawiyah datangnya dari gurunya Abdullah bin Mughaffal, sahabat. Jadi dia tabi'in radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi, aku pernah melihat Rasulullah ketika hari Fathu Mekah, pembebasan penaklukan kota Mekah, ala naqatihi, di atas unta beliau, yaqra'u surah Al-Fatah. Nabi di atas unta baca surat Al-Fatah.
Inna fatahna laka fatham mubina farajja'a fi qiraatih. Beliau mengulang-ulang terus kata Abdullah bin Ghaffal. Ini dalil Pak, Bapak ngaji di atas kereta, di atas pesawat, di atas mobil boleh. Boleh. Naik motor hafal nih boleh baca. Jalan kaki boleh. Nah, jangan lagi macet daripada ngeterin dangdut di mobil. Lagi mancing. Mancing masuk. Mancing lagi keluar nih. Kayaknya banyak grup mancing mania. Boleh nggak apa-apa. yang penting bukan judi ya. Nah, yang penting jangan judi itu. Itu nggak. Mau zina baca bismillah gimana? Iya nggak bisa. Yang hak sama yang batil kan nggak bisa dia. Yang penting jangan. Yang kedua yang penting di pendaringan aman Pak. Jangan mancing Pak. Pendaring nggak aman. Pasti nanti diterakin istri. Ruwahul Bukhari wa Muslim, hadis ini dari Bukhari dan Muslim diriwayatkan Imam Bukhari. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhumal Baqarah wa ala Imran wal akhar al-Baqarah wahdaha. Imam Mujahid pernah ditanya tentang ada dua orang. Yang satu baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang satu lagi baca surah Al-Baqarah doang. Wa zamanuha wa ruku'aha wa sujuduha wa julusuha sawa. Waktunya, rukuknya, sujudnya, duduknya sama. Cuma yang beda, yang satu dua surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang satu Al-Baqarah doang. Qala Imam Mujahid mengatakan alladzi qara al-Baqarah wahdaha, yang cuma baca Al-Baqarah satu surat doang afdol, lebih afdol. Kenapa bisa disimpulkan dia lebih mentadaburkan. Dua surat dengan ruku yang sama, sujud yang sama, diri yang sama, waktunya yang sama, kemungkinan dia keburu-buru bacanya gitu. Lebih afdol. Lebih afdol dia lebih tartil, dia tadabur. Ini Imam Mujahid mengatakan gitu. Jadi lebih afdol baca satu surat ditadaburkan daripada khatam Quran tapi buru-buru. Begitu selesai nggak tahu apa artinya. Gitu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la an aqra'a surah urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu. Aku lebih suka baca satu surat lalu dengan tartil dibandingkan aku baca satu Quran seluruhnya. Ini yang saya bilang. Ibnu Abbas mengatakan baca satu surat lebih aku senangi daripada dengan secara tartil daripada baca khatam Quran selesai tapi nggak tartil. Wa qad nuhiya 'anil ifrati fil Isra. Juga dilarang kita baca Quran al-ifrat fil Isra itu terlalu cepat, khawatir makharijul hurufnya, apalagi kita yang bukan orang Arab, ajami, ya kan, nggak punya guru, nggak apa, ngaji sendirian di pojokan kamar, yang salah nggak tahu, yang benar nggak tahu, ya kan. Kita nggak pernah ada yang apa namanya itu kalau dalam ngaji Quran Pak, belajar Quran itu ada apa namanya apa ya namanya itu pakem itu kita harus talaki, kita mendengarkan bacaan kita, yang hafal mendengarkan hafalan kita kan sama syekh, sama guru yang punya sanad sampai Rasulullah, makanya nanti kita punya sanad itu. Banyak juga penghafal Quran ini nggak talaki, dia ngapalin sendiri. Begitu jadi imam banyak salahnya. Ada apa sih namanya kesalahan yang ditahu oleh orang awam, ada kesalahan yang nggak ditahu orang awam, yang tahu cuma orang-orang yang tahu. Itu. Ada di babnya tentang tajwid itu.
Yang orang awam saja tahu, salahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang awamnya tahu, oh salah nih. Terbalik. Iya. Ada jali, ada khafi. Jali itu yang jelas, Pak. Tapi kalau yang khafi itu kesalahan yang cuma ditahu sama orang yang ahli Quran. Bahkan kesalahannya bukan makharijul huruf lagi bacaannya, tapi udah panjang pendeknya, tipis tebalnya. Kan ada hukum tafkhim, ada tarkik, tebal nih huruf ro-nya harus tebal nih huruf tisim. Ini orang yang awam nggak paham. Enak aja nih orang bacaannya. Tapi kalau yang taunya, yang tahu yang paham. Ro-nya terlalu tebal. Bacaannya enak panjang, tapi kata ahli Quran kepanjangan itu cuma 2 harokat doang harusnya. Gitu. Terlalu panjang. Itu Pak. Karena tuh udah nggak pakai ketukan lagi, udah insting aja di telinga tuh kalau kepanjangan nih. Ini kan mat tabi'i cuma terlalu panjang, ini 4 harokat ini. Wa yusamma al-hadzab. Nah, ini yang seperti ini disebut al-haz. Ulama salaf dulu disebut al-haz. Enggak apa-apa, biarin aja. Emang dunia anak itu biarin aja. Nanti iya, karena saya ngalamin itu. Apa yang dia main gitu. Tapi apa yang kita ini dia merekam, biarin. Jadi kalau banyak anak. Tapi kalau repot, kalau ada 20 repot juga di sini. Fadzabata an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an. Juga datang di riwayat satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwasanya ada orang berkata kepadanya, qala lahu, inni aqra'ul mufassal fi raq'atin wahidah. Aku baca Quran surat-surat mufassal di rakaat pertama. Surat mufassal itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Qasani itu surat Qaf ke bawah sampai An-Nas. Jadi pertengahan. Sebenarnya pertengahan. Faqala Abdullah bin Mas'ud, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hazza ka hadhi sya'r. Ini bukan bacaan syair, jangan begitu. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya banyak orang, kata Ibnu Mas'ud, baca Quran la yujawizu taraqiyahum, tapi enggak sampai ke kerongkongannya. Nah, ini sebenarnya hadis Nabi. Oh iya benar, hadis Nabi ini. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan ini, beliau mengutip hadis Nabi, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an, banyak orang baca Quran, la yujawizu taraqiyahum, apa yang dibaca enggak sampai ke kerongkongannya. Maksudnya apa? Dia baca, dia nggak paham. Dia baca tapi nggak ditadabur. Dia baca tapi nggak bisa ngambil hikmah dari bacaannya. Walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Tapi kalau bacanya baca Quran itu membekas dalam hatinya, lalu ditadabur, itu jauh lebih bermanfaat. Artinya pendek pun tapi bermanfaat. Tapi kan lagi-lagi apalagi orang Indonesia, wah ini jadi dalil gue baca inna atau ina terus nih. Enggak begitu juga Pak. Masa puluhan tahun bacanya inna atau ina terus. Salat Isya. Ya. Paragraf terakhir, qala ulama berkata, tartil mustahabbun litadabbur wa li ghairi. Baca tartil itu sangat dianjurkan atau disunahkan, disenangi untuk tadabbur ataupun yang lainnya. Karena dia lainnya itu maksudnya apa? Buat tadabbur sekaligus buat syiar. Kan kalau kita ngaji enak Pak, yang dengar juga enak Pak. Kalau baca nggak tartil, wakafnya di mana aja, kayak naik angkot berhentinya sembarangan terus, ngerem mendadak terus, nggak enak Pak. Naik angkot ngeremnya mendadak terus, itu kayak orang baca Quran berhentinya sembarangan aja gitu, nggak enak dengarnya kita yang. Qalu walihada yustahabbut at-tartil lil ajami. Begitupun disenangi, disunahkan baca tartil baik bukan hanya orang Arab, tapi orang di luar Arab pun, ajami juga begitu. Alladzi la yafham maknahu, apalagi dia enggak paham maknanya,
buru-buru, udah nggak paham buru-buru. Li'anna dzalika aqrabu ila tawqir wal ihtiram. Dengan baca tartil itu adalah mendekatkan diri kita untuk pengagungan dan menghormati bacaan Quran. Wa asyaddu ta'tsiran fil qalbi, dan dengan begitu insyaallah bisa sangat membekas dalam hati kita apa yang kita baca daripada kita buru-buru. Mudah-mudahan bermanfaat dan itu menjadi motivasi bahwa ada dua yang kita pelajari pagi hari ini. Baca Quran disunahkan, dianjurkan, kita menangis ketika baca Quran atau mendengar Quran, dan bacanya dengan tartil. Itu juga buat pahala, sekaligus kedua buat tadabbur, menghadirkan ayat-ayat suci Quran di hati kita. Lalu ketiga buat syiar, orang yang mendengarkan itu juga enak gitu kan. Umar bin Khattab aja yang hatinya begitu keras, pernah menjadi pembunuh anaknya sendiri, bisa masuk Islam gara-gara mendengar bacaan Al-Quran. Pasti bacaannya tartil. Nah, kalau bacaannya tartil kan enak. Begitu juga sebenarnya juga azan. Muazin itu mendengar, kalau enak kan orang jadi termotivasi. Tapi kalau udah aki-aki yang azan gitu, subuh-subuh dingin habis hujan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makin malas aja kalau masuk. Ini siapa yang azan gitu. Nah itu. Enggak di sini enggak ada yang begitu. Bagus. Ya, silakan ada yang mau ditanya. Azan mereka pakai zuhur atau maghrib kan bisa juga keadaan seperti itu, mereka saling kenal mengenal. Berarti kan harus kita kalau berjamaah ada imam yang disahkan yang nggak disahkan. Kalau zuhur kan nggak disahkan, jadi kalau maghrib misalkan disahkan. Yang pertama, bagaimana cara memilih imam itu? Karena nggak saling kenal nih, nggak ada imam di situ. Kira-kira triknya kayak apa selama itu? Yang kedua, apa hukumnya kalau ternyata imam yang kita pilih dia nggak fasih atau nggak baca tartil? Apa dampak akibatnya apa hukumnya? Iya. Ada dua pertanyaannya. Makasih Pak Raja. Bagus. Ini mungkin buat sering kita jalan-jalan atau shopping ke mall atau tempat wisata atau di stasiun. Lalu datang waktu sholat kita sholat, kita nggak saling kenal siapa nih yang. Kalau kita merasa bagus bacaannya, maju Pak. Ini jeleknya orang Indonesia gitu, nggak mau, ntar yang maju yang nggak bisa malah. Iya kan? Dorong-dorongan yang akhirnya nggak begitu. Gitu. Jadi ketua DKM, jadi ketua RT juga gitu, yang bagus-bagus maju, dukung support yang bagus. Yang nggak mau ntar yang maju yang nggak bener, nggak repot gimana? Gitu. Saya nggak mau nyambung itu, udah nyambung wapres katanya. Nah gitu kan, apalagi pemimpin yang lebih besar kan harus gitu. Udah disodorin nih, yang bagus, malah yang jelek begitu zolim ngedumel lagi kan. Dulu gue udah gitu kan. Nah, kemarin saya bahas itu di Jumat di sini, ya. Itu caranya gitu. Kalau kita udah kepilih, ternyata bacanya nggak bagus, batalin Pak. Bapak batalin sholat sendiri atau bikinnya Pak, atau munfarid. Bapak terusin sholat tapi niatnya langsung keluar dari jamaah munfarid gitu. Oh ya, boleh. Kenapa para ahli Quran justru sampai ada yang mengatakan haram sholat orang ahli Quran menjadi makmum dari imam yang bukan ahli Quran itu Pak. Jadi makanya kalau ada guru-guru kita tahu-tahu dia sholat sendiri, jangan suuzon dulu. Ketika dia jadi makmum mungkin ada imamnya ternyata bukan hanya di mall ini, atau kita kemana di kampung orang kita sholat jamaah ternyata sholatnya baca, dia sholat lagi atau dia sholat keluar munfarid, itu jangan aneh nanti ada ya. Makanya tadi saya bilang kalau di masjid itu kan biasanya ada imamnya, udah ada imamnya ternyata bacaannya nggak bagus nih gitu. Itu
Tapi kalau di mall, kalau di tempat wisata emang kan biasanya nggak ada imam khususnya ya. Itu main dorongan. Nah kalau bapak merasa bagus bacaan maju, maju. Jangan kecuali sama-sama nggak bisa, cuma kita tahu yang mana gitu. Nah kita munfarid. Gitu. Ada lagi? Oh iya silakan ibu, ada ibu-ibu. Ibu-ibu dulu Pak Haji, beliau dulu. Ya silakan. Dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Hmm. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Di perjalanan kita nggak punya wudhu, tapi pengen baca Quran, bagaimana? Nah ini pembahasan tentang wudhu kita sudah bahas ya. Kalau memang kita mau ngaji lalu tidak pakai wudhu, kalau dia dalam perjalanan panjang, lalu misalnya di dalam mobil atau kereta atau apa, bisa tayamum mengganti wudhu, baca Quran. Kalaupun itu sulit untuk dibaca, karena ini nanti ada ikhtilaf ulama tentang hukum. Kemarin kan ada yang sunnah, ada yang wajib, tapi la yamassuhu ilal mutahharun itu juga ada pengertiannya, bahwa ada ulama mengartikan itu bukan tentang wudhu, tapi Quran itu tidak dipegang kecuali al mutahharun, itu maksudnya para malaikat ketika dulu di Baitul Uzza. Jadi begitu. Jadi kalau bisa tayamum, kalau itu pun sulit, ibu tetap mau ngaji aja bismillah. Tapi kalau hafal kan beda lagi ya, nggak pakai itu sebenarnya kan yang dipermasalahan megang mushafnya kan, bukan baca Quran. Tapi kalau ibu hafal, ibu baca yang mau dihafal, silakan aja langsung. Nah kalau orang yang udah hafal Pak, sebenarnya Al-Baqarah tuh nggak panjang. Kalau udah terbiasa sambil jalan, sambil naik motor, sambil selesai satu juz gitu kan. Ya. Daripada pakai headset, pakai dengerin, itu mendingan ngaji. Sambil naik kereta, sambil naik motor, tahu-tahu dapat pahala berapa? Kan kata Nabi, satu huruf 10. Bismillah aja berapa huruf? 19. Kali 10 190. Al-Baqarah berapa huruf? Hitung sendiri Pak. Saya belum pernah ngitung. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selama mengasuh masjid ini, kayaknya udah lebih dari 20 tahun, itu perjalanan mentadaburi Al-Quran dalam arti tafsir atau tartil, itu kecenderungan entah jamaahnya, entah gurunya yang bosan, karena bukannya pasang tapi surut. Jadi mulai dari jemaahnya yang banyak, berangsur-angsur menipis sampai satu orang, terkadang gurunya pun mundur juga gitu. Ini fenomena sesuai kehendak Allah atau memang kehendak orang yang cenderung mentalnya lemah. Nah ini harusnya kita kan kepinginnya istiqomah. Namanya pengurus masjid kan kepinginnya ada program tahsin, tartil, bacaannya, supaya ada pembekalan di dalam diri seseorang, entah dia untuk sholat sendiri, sholat sunnah, atau di tempat keramaian, percaya diri dengan keilmuannya gitu. Tetapi dalam prosesnya ini selalu terjadi fenomena seperti itu. Iya.
Jadi yang ini apa namanya? Ya, keluhan dari Pak Haji Atma udah pernah juga. Terima kasih. Pertama, kalau mau dibilang fenomena, apalagi sekarang ya medsos. Orang nggak, jangankan baca Quran tahsin, ngaji begini aja banyak juga kan. Suara udah kencang. Nih Jabar Rahma kan menaranya udah tinggi banget itu. Tapi ya yang datang begini. Tapi kita yang datang istiqomah ini ya nggak usah mikirin. Kalaupun kita mau itu kita doain. Itu pertama. Kedua, teknisnya saya pernah bilang memang kalau buat orang-orang berumur ada juga kalau metode ngajinya itu jangan disamakan dengan anak-anak. Biasanya kayaknya tuh kalau ada juga ibu-ibu bapak-bapak kalau ngaji satu-satu disuruh baca dia malu. Pengennya bareng-bareng. Bareng-bareng. Misalnya, ayo baca Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rame-rame. Coba kalau gurunya, ayo Pak Haji ini baca Bismillah. Besok dia nggak datang lagi, malu. Ntar gue ditunjuk lagi suruh baca, malu. Itu bener Pak. Kapok deh, malu. Gitu. Walaupun kita ngomong nggak usah malu, tetap aja itu nama orang beban psikologis dia. Jadi metodenya. Nah kalau kita anak-anak boleh kamu baca buat murid, nah, gitu. Jadi caranya begitu. Mungkin salah satunya nih metodenya. Jadi perlu juga di salah satu. Kedua pastinya pertimbangannya waktu. Ada metodologinya nanti kecuali ada yang minta nih private misalnya di masjid ada kesepakatan gurunya. Ada orang-orang memang yang dia pengen ngaji tapi ya memang seperti itu tadi fenomena malu gitu kan. Kalau cara itu begitu tunjuk besok dia nggak balik lagi itu dia suruh baca gitu malu. Nah ini bukan nggak penting lah, begitu lihat jamaahnya nyusut terus itu juga jadi melemahkan semangat gurunya gitu Pak Haji ya. Akhirnya gurunya pun udah datang jauh-jauh atau udah luangin waktunya, mana kok makin ini aja gitu kan. Ya memang ini saya bilang at-tibyan fi adabi hamalil Quran, kemarin kita bahas dari awal sampai sekarang itu bekalnya dari Imam Nawawi, buat guru juga ada, buat murid juga ada. Kemarin kita bahas bagaimana jadi guru, bagaimana jadi murid. Sama-sama sabar, sama-sama guru disuruh sabar, murid terus suruh khidmat terus semua. Jadi Imam Syafi'i kan pernah saya ungkap salah satunya ngasih saran atau syarat kita punya ilmu tulus zaman, salah satunya panjang waktunya. Panjang waktunya. Kalau murid yang benar-benar thalib, kenapa dalam bahasa Arab itu thalib, penuntut ilmu? Karena biasanya murid-murid yang benar-benar mau nyari ilmu ya, itu dia nggak puas 1 jam 2 jam ngaji sama guru, nanti ditanya lagi, Ustaz punya jam kapan lagi waktu ngajar di mana, datang lagi gitu, didatengin terus. Jadi makanya disebut thalib. Nah, jadi dia cari terus, nggak puas 1 jam doang, 2 jam doang, apalagi 1 jam 2 jam sebulan sekali gitu kan. Seminggu sekali aja masih kelamaan, jarang, apalagi sebulan sekali. Nah, ini memang ya, yang terakhir mungkin pasti banyak Pak Haji kalau mau kita, karena teknisnya atau apa yang dialami di Jabar Rahma saya tidak mendalami, harus diteliti apa sih masalahnya. Tapi yang ketiga juga begini, yang juga suka nggak suka itu kan dibahas juga sebelumnya. Penghargaan buat guru Quran itu kurang. Ya, penghargaan buat guru Quran kurang. Baru kemarin juga lagi ada, Pak. Ada lagi yang juga curhat sama saya gitu. Jadi sama masjid, jadi apa namanya, yang guru Quran itu sementara mereka mengabaikan untuk itu. Nah, kita kan misalnya kayak di sini nih Jabar Rahma, datang ke masjid taunya udah bersih, yang bersihin, yang bikin nyaman di masjid siapa, kita nggak pernah kadang terlalu mikirin gitu, pengen taunya masjid udah bersih gitu.
sementara. Atau termasuk tadi Pak Haji bilang kita pengen ada guru atau imam-imamnya bagus bacaannya, tapi untuk dia ngebaca bahas itu kan puluhan tahun dia belajar itu Pak. Gitu. Tapi kita kurang. Termasuk saya ngomong nih pernah di Basnas itu harus ada tuh alokasinya. Belum lama saya ngomong itu daripada Basda Tangsel ini ngurusin bikin rumah orang. Kalau rumah orang kan benefitnya atau manfaatnya buat satu keluarga itu doang. Tapi kalau buat guru-guru Quran, para imam-imam masjid yang itu banyak sekali yang ada gitu. Ini kadang belum maksimal tersentuh. Nah, belum lama memang ada perhatian khusus dari Menteri Agama baru tuh yang kita lihat mudah-mudahan bisa terwujud. Jadi beliau akan mendorong terus supaya budget Kementerian Agama ditambah untuk itu, guru-guru madrasah, guru-guru di madrasah ini dan seterusnya untuk. Karena kita nih umat Islam punya begitu banyak sumbangsih, tapi kok kembali ke umat Islamnya dikit. Dikit. Dari kita dari dana haji, dari zakat itu diambil selain pajak ya. Selain pajak tuh kan diambil zakat juga, dana haji dipakai juga, tapi kok yang kembali ke umat Islam dikit. Ini yang harus juga ada pemerintah. Kalau dibebani ke masjid semua, kemungkinan nggak semua masjid mampu operasionalnya gitu kan. Kalau yang sudah mandiri dia punya BUMN, maka yang bagus tuh masjid juga punya BUMN, badan usaha milik masjid. Gimana supaya bisa menghidupkan masjid, memakmurkan masjid gitu. Jadi memakmurkan bukan hanya memperbanyak jamaahnya doang, tapi bagaimana masjid itu mandiri, punya juga usaha sendiri dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena sudah jam 6 lewat. Insya Allah pastinya tidak puas, tapi juga keadaan-keadaan begitu kita lihat antara guru dan muridnya enggak khusyuk, gurunya jadi terganggu keikhlasannya. Nah, itu banyak gitu. Apalagi guru-guru sekarang banyak yang lupa mendoakan muridnya. Ini penting Pak, doa guru kepada murid-muridnya. Kalau di pesantren dulu kita tuh doain santri-santrinya, dari santri-santrinya supaya dipermudah. Nanti doa-doa membaca hafal Quran juga ada beberapa saya dapat doa itu dari guru-guru yang punya sanad, bagaimana dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghafal Quran. Dan tidak ada alasan umur sebenarnya. Karena umur di atas 60 tahun saja Nabi masih diturunkan ayat. Artinya di atas 60 tahun pun kita masih mampu untuk menghafal asal ada kemauan. Tinggal nanti metodologinya gimana. Enggak harus langsung banyak. Satu ayat juga boleh. Tapi satu ayat kalau sebulan kan 30 ayat Pak. Jangan buru-buru pengen satu surat tapi jadi lama, berat. Satu bulan kan 30 ayat gitu. Alhamdulillah tuh An-Naba sudah selesai itu surat An-Naba. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup kajian kita, semoga mendapat ilmu dan motivasi baru sehingga kita termotivasi, ngecek diri kita, keluarga kita, mana siapa aja yang belum bisa baca Quran, karena itu bagian tanggung jawab kita sebagai orang tua dari diri untuk membaca Quran. Wabil khusus surah Al-Fatihah yang jadi rukun dalam sholat, perbaiki tartilnya dari basmalah sampai waladhdallin itu. Makanya banyak daurah-daurah surah Al-Fatihah khusus bersanad itu memperbaiki cara baca kita surat Al-Fatihah karena menjadi rukun dalam sholat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan mohon maaf lahir batin kalau ada kata-kata khilaf yang mungkin tidak berkenan dalam hati. Mari kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.